pada kelompok yang harus diperhatikan dalam melakukan keperawatan kronis dan pelayanan keperawatan lansia sakit kronis itu seperti apa, terutama dalam hal manajemennya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya harus by Zoom ya siang hari ini. Sebenarnya saya itu dari kemarin tuh kurang enak badan, jadi kemarin saya sampaikan ke Bu Rini untuk kuliah siang saya mohon izin gitu untuk apa untuk by Zoom gitu ya. Karena kalau kemarin sih memang ada rapat apa terkait dengan KKN yang akan dilanjutkan besok. Nah, untuk hari ini saya izin tidak ke kampus pada siang hari ini. Semoga nanti tidak mengurangi pemahaman kita semua terkait dengan topik ini. Insya Allah tidak terlalu berat karena saya yakin saudara sudah banyak mendapatkan tentang konsep keperawatan gerontik ya, yang sudah banyak juga membahas tentang konsep pada degeneratif atau lansia. Yang menjadi refleksi diri nanti terutama adalah mungkin tidak hanya pada lansia. Ketika kita melakukan suatu pendekatan pada populasi kelompok usia tertentu, itu pun kita juga harus memahami karakteristik atau ciri khas terhadap tumbuh kembang manusia di tahapan usia itu. Nah, tentunya pada usia lansia itu juga akan berbeda dengan usia yang lainnya. Apalagi lansia ini merupakan salah satu populasi yang sangat riskan atau prevalen atau kejadian terkait dengan penyakit kronis itu sangat tinggi sekali permasalahan-permasalahan pada lansia yang berkaitan dengan entah itu karena degeneratif atau karena memang penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi, tentunya dengan semua sistem perubahan tumbuh kembang lansia, itu pun penyakit kronik juga akan sering terjadi pada populasi lansia. Nah, ini adalah pandangan-pandangan yang nanti perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah untuk lansia perempuan itu ternyata dari hasil penelitian begitu ya, itu burden atau dampak bebannya ternyata lebih besar dan mungkin prevalensinya itu juga akan lebih besar dibandingkan dengan lansia laki-laki. Kenapa? Ternyata kalau dilihat harapan hidup lansia perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan lansia laki-laki. Nah, artinya apa? Jadi uh, apa dikatakan bahwa perempuan itu ternyata ketika dia lansia gitu ya, usia lansia itu dia lebih tangguh ya, lebih independen dibandingkan dengan uh, lansia laki-laki. Kenapa? Karena lansia laki-laki ketika dia sudah kehilangan pasangan akan menyebabkan ketergantungan yang lebih gitu ya kepada orang lain sehingga kemandiriannya kurang. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya harapan hidup pada lansia perempuan itu lebih tinggi. Nah, jadi burden atau dampak ya nanti kita ngomongnya tidak hanya harapan hidup itu bagus begitu ya lebih lama. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan manajemen finansial gitu ya, kondisi fisik yang tidak bagus atau harapan hidup tinggi, tapi ternyata juga banyak sekali permasalahan penyakit yang dimiliki. Nah, tentunya itu juga akan memberikan dampak yang kurang baik. Yang kedua bahwa penyakit kronik pada lansia ini juga akan meningkatkan insiden nyeri kronis ya, nyeri kronis atau memperberat gangguan-gangguan fungsional lainnya. Terutama adalah yang mengganggu terkait dengan kemandirian pasien. Ya, kita tahu bahwa secara normal aja lansia sehat ya secara proses degeneratif dia sudah ada penurunan fungsi, apalagi ditambah dengan adanya penyakit kronik. Nah, itu tentunya juga semakin membuat lansia mengalami penurunan di berbagai aspek ya, terutama adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, self care dan kemandiriannya. Dan ternyata gitu ya dari aspek treatment atau terapi ternyata penyakit kronik pada lansia itu akan menghabiskan banyak sekali anggaran. Kita tinjau dari sistem layanan secara nasional atau mungkin dari finansial yang dikeluarkan oleh pasien maupun keluarga, ini ternyata
banyak begitu ya. Jadi ini pandangan-pandangan yang perlu menjadi perhatian juga sehingga kalau sekarang dengan adanya program Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, itu saya rasa juga sangat bagus sekali karena yang paling penting adalah bagaimana usia tua kita, lansia kita ditentukan bagaimana habit atau lifestyle kita mulai dari dewasa ya. Jadi sehingga nanti ketika pada usia lansia itu bisa menjalani sisa usia dengan sehat ya, sehat, kemudian memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, itu yang diharapkan. Jadi bagaimana promotif dan preventif itu yang justru harus ditekankan juga gitu ya. Sehingga nanti lansia itu tidak harus menunggu pasti sakit gitu. Jadi tapi bagaimana hidup dengan well-being atau sejahtera secara keseluruhan. Nah, ini gambaran-gambaran kasus pada penyakit-penyakit, 5 penyakit ya yang terbanyak. Yang pertama, dari DM ya, diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini juga sering dialami oleh lansia. Ini contoh misalkan nanti bisa menjadi trigger contoh untuk praktikum saudara ya. Lansia laki-laki usia 69 tahun dengan riwayat DM, sejak 15 tahun yang lalu. Artinya dia sudah usia 50 ya, 50 tahun dia sudah terdiagnosis DM. Nah, tetapi semakin lama, menunjukkan bahwa luka kaki itu semakin jelek, bahkan pasien sudah mengalami amputasi ya pada jari kaki 2 tahun yang lalu. Nah, hasil pemeriksaan silakan nanti kalau kita belajar di keperawatan kronik, bagaimana penata laksanaan terkait dengan disease-nya, saudara sudah dapat di mata kuliah lain, sehingga tinggal dikoneksikan ya. Jadi nanti keperawatan kronis ini lebih banyak untuk memberikan highlight atau perhatian-perhatian tertentu gitu ya. Seperti apa sih pendekatannya. Tapi kalau secara treatment atau manajemen penyakitnya sama ya, secara umum sama dengan yang sudah saudara dapatkan di mata kuliah yang berkaitan dengan penyakit. Jadi kalau sudah tahu bagaimana patofis ya, sudah tahu bagaimana tanda gejala, bagaimana apa manajemen klinis, bagaimana ininya, pengobatannya. Nah, itu sudah harus dikuasai ya. Nah, ini hasil dari pengkajian didapatkan nilai tes pada kaki kiri ada 4/9 dan kanan 5/9. Nah, kemudian GDS seperti ini, kemudian mendapatkan obat metformin ya, dia harus minum 2 kali per hari dan pasien juga dianjurkan untuk menghindari minuman manis dan mengurangi konsumsi nasi. Olahraga tidak pernah ya, pasien tidak pernah. Kemudian pekerjaannya dia juga, guru ngaji, imam di masjid. Nah, yang menjadi, warna bold ya, warna bold, hitam ini adalah ketika saudara melakukan pendekatan pada lansia, ada beberapa social function ya, atau fungsi sosial yang tetap harus kita perhatikan. Karena lansia itu dia sudah secara pekerjaan mungkin sudah pensiun ya, atau tidak memiliki beban di kantor atau tuntutan di pekerjaan, sehingga bagaimana secara sosial tetap harus sehat. Sehat bagaimana? Ya dia memiliki hobi atau aktivitas yang bisa untuk mengisi waktu luang, tapi bermanfaat. Nah, ini yang harus penting tetap dikaji. Jadi apa sih kegiatan dia sehari-hari, ada hobi apa, nah apakah dengan dia sakit itu mengganggu terkait dengan hobi atau aktivitas dia sebelum sakit. Nah, itu kita tanyakan. Nah, atau pada saat dia beraktivitas itu beresiko nggak sih untuk memperparah kondisi sakit? Nah, itu juga harus dilakukan assessment, ketika pada lansia. Kemudian support system siapa? Jadi support system dalam keluarga karena lansia dengan berbagai proses penurunan fungsi tubuh ya, semua sistem saya rasa kardiovaskuler dan lain-lain gitu. Nah, atau ditambah juga dengan adanya gangguan kognitif, nah pasti harus ada keterlibatan dari caregiver. Caregiver utama siapa? Nah, ini yang nanti juga harus diberdayakan di dalam perawatan pasien. Nah, untuk tata laksana atau set manajemen pada pasien diabetes mellitus, hal yang paling penting adalah ini adalah indikasi ya, beberapa indikasi yang menunjukkan kemungkinan ketidakefektifan manajemen kesehatan. Apa?
ya luka kaki yang berulang, diabetes manajemennya kurang baik, ya obatnya, kemudian gula darahnya tidak stabil. Nah, itu yang menunjukkan tidak adanya self management yang baik atau perawatan lukanya terlihat jelas di sana kotor ya, penggantian balutan, kemudian pencegahan apa perawatan luka atau perawatan kakinya kurang baik, nutrisinya. Nah, itu menunjukkan ketidakefektifan manajemen pada pasien diabetes mellitus. Nah, tetapi nanti yang harus menjadi tambahan ketika saudara mendapatkan pasien DM lansia, yang harus dikaji adalah comprehensive geriatric assessment. Nah, ini jangan dilupakan. Jadi untuk melihat secara keseluruhan fungsi, bagaimana kesehatan fisiknya, status fungsional, termasuk resiko jatuh. Mungkin saudara sudah belajar di pakai Bartle Index ya. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi resiko jatuhnya bagaimana? Psikologis, sosial ekonomi itu harus dikaji. Sehingga luaran yang diinginkan ya kepatuhan pengobatan, perubahan lifestyle, kemudian peningkatan perawatan luka dan pencegahan kekambuhan luka. Nah, intervensinya bisa dengan menggunakan diabetes management education gitu ya, baik untuk klien maupun keluarga, perawatan luka atau mungkin peningkatan efikasi diri dari pasien. Bisa diberikan terapi-terapi afirmasi, terapi perilaku bisa ya, atau terapi kognitif ya. Jadi untuk meningkatkan kembali afirmasi pasien dan keyakinan dia bahwa dia bisa melakukan perubahan gaya hidup yang lebih baik. Nah, ini saya nggak akan membahas terkait pencegahan bagaimana pada DM tipe 2 ya, tapi pada prinsipnya adalah nanti ketika lansia yang harus diperhatikan ini ya beberapa yang perlu diperhatikan. Satu, nah ketika dia mengalami DM, nah itu bagaimana latihan fisik atau olahraga yang eh, pasien mampu untuk melakukan itu seperti apa? Nah, resiko jatuh, keamanan itu harus dilakukan pengkajian ya, pakai Bartle Index itu yang sering digunakan. Kemudian ada nggak komorbid? Komorbid itu penyakit atau situasi lain yang menyertai atau bahkan geriatric syndrome yang memang sudah ada pada lansia. Contoh misalkan demensia, perubahan kognitif, ya kehilangan memori atau tidak apa ya, tidak bisa lagi mengenali lingkungan sekitar gitu. Kalau orang Jawa bilangnya pikun. Nah, ada nggak kondisi-kondisi itu? Tentunya kalau misalkan ada, ya itu akan semakin meningkatkan burden ya atau beban pada lansia dan keluarga. Kemudian ada nggak kondisi polifarmasi? Polifarmasi ini yang perlu diantisipasi tidak hanya pada DM, tapi pada penyakit apapun. Jadi dengan lansia yang dia mengalami penurunan kardiovaskuler, kemudian dari metabolisme ginjal, ya dari GFR atau glomerulus filtrasi rate-nya sudah berkurang. Nah, sehingga ketika dengan dosis obat yang sama, kemungkinan bisa meningkatkan toksisitas pada lansia dikarenakan karena tadi ya metabolisme obat berkurang, sekresi obat juga berkurang gitu sehingga akan banyak menumpuk di dalam tubuh yang itu akan meningkatkan polifarmasi atau dia akan berinteraksi dengan obat yang lainnya, terutama pada pasien-pasien yang memang ada komorbid yang banyak. Misalkan dia memiliki penyakit kronis lebih dari satu, sehingga obatnya banyak kan. Nah, takutnya itu ada interaksi antar obat. Nah, itu yang harus diantisipasi. Yang berikutnya adalah masalah-masalah nutrisi yang unik ya pada lansia. Kenapa? Karena ada aging proses, metabolisme berkurang, respon terhadap rasa lapar juga berkurang gitu ya. Nah, ini jadi harus benar-benar manajemen waktu kebutuhan nutrisi itu harus diperhatikan ya keluarga. Jadi kalau misalkan DM ya kapan dia harus injeksi insulin, makan jam berapa itu harus teratur. Nah, kalau misalkan lansia lupa, nah itu ya harus diingatkan oleh support sistemnya ya. Kemudian kebutuhan edukasi dan dukungan pasti resiko depresi dan gangguan kognitif. Nah, ini yang juga
selama ini yang juga menjadi stigma yang salah ya. Jadi kalau lansia pikun itu dianggap biasa atau dianggap sesuatu yang wajar, sebenarnya tidak. Nah, demensia itu sebenarnya, bisa dilakukan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Lawang. Di Rumah Sakit Jiwa Lawang itu pun juga ada satu unit khusus geriatri ya. Jadi untuk unit geriatri itu yang benar-benar pasien-pasien lansia yang ya yang mengalami perubahan kognitif, mungkin demensia, sampai akhirnya dia gangguan, proses pikir yang tidak realistis lagi. Nah, jadi kalau memang berdampak signifikan gangguan kognitifnya itu harus dilakukan bantuan pada lansia, jangan dibiarkan ya, karena itu sangat mengganggu quality of life dari lansia itu sendiri. Kemudian, eee, resiko tinggi hipoglikemi. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau ada DM dengan pemberian obat-obat anti, diabetik gitu ya, nah itu harus sensitif, terhadap justru dampak yang berlebihan, kemudian terjadi hipoglikemi, shock hipoglikemik. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kasus yang kedua, ini pada keganasan ya, karsinoma. Nah, ini contoh lansia laki-laki usia 75 tahun, dia didiagnosis mengalami karsinoma laring ya, jadi kanker pada laring stadium 2. Pasien sudah menjalani radiasi dengan dosis sekian ya. Kemudian, pada saat dia mengalami radiasi ya, radiasi itu kan harus terus-menerus ya. Kalau pasien breast cancer dia dilakukan setiap hari ya, selama 30 hari. Nah, ini pada minggu keempat ternyata pasien mengalami mukositis, jadi infeksi pada mukus yang menyebabkan gangguan intake makan. Nah, akhirnya tidak, adekuat intake makannya yang menyebabkan pasien mengalami dehidrasi dan jengkup. Jengkup itu pusing, kelelahan seperti itu dan akhirnya, pasien mengalami fraktur dikarenakan dia jatuh ya, jatuh berkaitan dengan efek dari penyakitnya itu. Nah, di sini apa yang perlu didiskusikan? Sebenarnya pada prinsipnya sama ya, pada prinsipnya sama. Tetapi yang perlu digarisbawahi, kenapa sih kok pasien tadi mengalami fraktur? Ternyata frakturnya itu merupakan dampak dari pengobatan, radiasi tadi yang akhirnya menyebabkan pasien itu tidak optimal di dalam, nutrisinya ya, nutrisinya ditambah dengan kondisi degeneratifnya, dia mengalami, eee, jatuh ya. Nah, sehingga aspek resiko jatuh ini harus benar-benar dikaji, harus benar-benar saudara lakukan pendekatan, ya harus lakukan pendekatan. Terutama adalah untuk mengetahui status fungsional, apakah dia, tidak ada masalah dalam aktivitas sehari-harinya, apakah hanya terbatas pada ADL yang berat atau terbatas juga pada aktivitas yang ringan atau harus 100% mendapatkan bantuan. Nah, ini harus benar-benar dikaji. Kenapa? Karena ketika ada penyakit kronis ditambah dengan resiko jatuh atau cedera, nah maka ini akan meningkatkan mortalitas pada lansia dan juga komplikasi dari postoperatif serta toksisitas dari pelaksanaan terutama regimen obat. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Tentunya kalau misalkan dia sudah jatuh cedera kan, dia akan perlu bed rest lama ya. Dengan bed rest itu ya banyak sekali sistem yang terganggu ya, sistem respiratorinya dan lain-lainnya sehingga akan bisa aja memicu, dekubitus ya, memicu pneumonia dan lain-lain. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi di dalam nanti saudara melakukan pendekatan pada pasien, kronis lansia, tolong lihat ya seberapa baik pasien dalam, menjalankan status fungsionalnya, terutama adalah ADL-nya. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan kalau misalkan nanti penyakit kronis yang perlu mendapatkan radiasi ya, radiasi itu salah satu intervensi untuk keganasan. Jadi perhatikan aging process pasti ya. Jadi aging process terutama adalah efek dari toksisitas ya, toksisitas dari terapi radiasi. Kemudian treatment ya, treatment-nya, eee, pertimbangannya ya treatment ini mengikuti dari advice dokter, tapi yang paling penting adalah nanti dalam saat manajemen, saudara harus banyak diskusi dengan pasien, dengan dengan keluarga,
terkait dengan efek samping pengobatan. Jadi makanya kita sebagai nurse juga harus belajar terkait dengan, obat dan efek sampingnya sehingga kita bisa membantu untuk self management. Jadi kalau misalkan pasien pasien, dengan banyak pengobatan gitu. Nah, lansia apa yang harus diperhatikan? Mungkin nanti metabolisme ginjal berkurang, jadi ekskresi obat berkurang, jadi kebutuhan cairannya harus dipenuhi. Nah, itu harus diperhatikan gitu loh ya. Jadi, Anda yang harus bisa mengkoneksikan berbagai konsep itu walaupun tidak detail terkait dengan dosis obat dan macam-macamnya itu memang ranah medis, tapi saudara harus paham ya obat, interaksi obat satu dengan yang lainnya itu seperti apa. Kemudian hipertensi pada lansia, yang ketiga. Jadi perubahan fisiologis kenapa sih lansia itu juga sering mengalami hipertensi? Pertama adalah karena adanya arterial stiffness ya. Jadi, karena sudah banyak plak sehingga menyebabkan, tekanan dari arteri itu semakin kuat yang akan kelenturan ya atau elastisitas dari pembuluh darah arterinya sudah berkurang, yang itulah yang akan menyebabkan hipertensi ya, karena tekanannya yang berlebih, seperti itu. Yang kedua, bisa juga karena, Anda sudah belajar ya pasti ini ya, dari efek dari renin-angiotensin ya, renin-angiotensin yang prosesnya seperti itu yang akan menyebabkan, penurunan dari aldosteron sistem ya, sehingga itu yang berperan di dalam meningkatkan tekanan darah sistolik. Nah, hal penting lainnya, ya, karena kita tahu bahwa lansia itu beresiko tinggi untuk mengalami poliformasi, maka self management itu tidak hanya cukup dengan kita memberikan edukasi terhadap obat saja, tetapi bagaimana non farmakologi ini yang, eee, jauh lebih sulit pendekatannya kepada lansia. Karena karena lansia misalkan dia nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum kopi, nggak boleh, makan asin, dietnya harus rendah garam. Susah loh untuk merubah itu justru. Tantangannya justru di situ. Kalau minum obat gampang kan minum obat tinggal diminum gitu ya. Tapi bagaimana, manajemen obat itu kalau nggak disertai dengan non farmakologi nanti tidak akan memberikan dampak yang optimal. Nah, itu yang saya rasakan susah ya, karena saya juga ada lansia, bapak saya lansia ya usia 82 tahun ya. Nah itu susah, sudah kardiomegali, sudah gagal jantung, tapi ngerokok dan ngopinya luar biasa, nggak berkurang sama sekali sebelum sakit ya, gagal jantung gitu. Nah, sudah bengkak kakinya ya kalau nggak minum obat. Nanti kalau minum obat banyak kencing. Nah, itu kan takut ya wira-wiri di kamar mandi gitu. Nah, tapi susah untuk merubah ini, makanya tetap minta yang enak-enak. Enak-enak itu ya, khasnya Tulungagung ya, makanan bersantan gitu. Nah, ini yang justru pendekatannya yang luar biasa. Nah, jadi kita nursing di sini nih, bagaimana kita, kolaboratif terkait dengan obat dan non farmakologi, termasuk kalau hipertensi itu, eee, menghindari obes ya, bagaimana mencegah berat badan yang berlebih, kemudian dietnya harus dipantau, aktivitas fisiknya harus baik, dan resiko-resiko yang lain harus di-manage dengan baik. Nah, itu yang justru yang sulit pendekatannya gitu ya, karena, komunikasi dengan lansia itu pun juga harus ada tekniknya. Jadi kita nggak perlu ngomong teriak-teriak dengan lansia gitu ya. Karena mereka ada penurunan pendengaran itu karena memang secara fungsinya sudah anatomi dan fungsinya sudah berkurang, sehingga yang perlu diperhatikan adalah verbal kita harus disertai dengan nonverbal. Misalkan sudah makan, ya kita bantu dengan bahasa isyarat mungkin, gitu. Sudah minum, jadi gerakan mulut kita itu harus lebih jelas ya, ketika kita berbicara pada lansia. Nah, jadi nggak perlu kita teriak-teriak, atau kalau perlu ya langsung dekat dengan sumber telinganya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk farmakologi, nah ini kolaboratif. Jadi untuk farmakologi pada hipertensi ya harus mempertimbangkan ada nggak sih penyakit lainnya, misalkan DM, eee, heart failure gitu ya, stroke atau toleransi misalkan terhadap obat lain misalkan. Nah, ini
juga harus dipertimbangkan ya. Terus apalagi? Nah, peresepan ini biasanya akan dimulai pada dosis terendah dan direkomendasikan dengan monoterapi, misalkan dengan bulilik juga tidak apa ya, bukan bulilik setiap hari berpapasan dengan pasien kronik lansia gitu. Nah, itu jadi yang penting Anda harus tahu ya obat hipertensi, apa saja obat hipertensi, macam-macamnya. Masih ingat? Halo? Halo, Nars. Masih ingat nggak? Obat diuretik, Nars. Obat diuretik, salah satunya. Terus apa lagi? Sebenarnya yang golongan ACE inhibitor itu loh, kan macam-macam ya, ACE inhibitor, termasuk captopril yang sering digunakan. Lagi, captopril itu sering digunakan. Ini bapak saya minum setiap hari 25 mg captopril. Terus apa lagi? Golongan yang kedua. Benazepril mungkin, Nars. Benazepril. Apa? Oke. Nah, itu sebenarnya merek dagang ya, merek dagang aja. Tapi Anda harus tahu kayak misalkan obat anti nyeri golongan NSAID. Beta blocker, Nars. Nah, kayak gitu. Itu yang harus dipahami. Nanti coba diingat-ingat lagi farmakologinya di semester awal-awal dulu. Nah, jadi kalau captopril, kemudian misalkan yang untuk mengurangi bengkak itu apa namanya? Yang golongan apa dua apa ya? Reseptor ya? Apa dua? Furosemid. Ya, furosemid. Nah, itu yang sering digunakan. Nah, tapi kalau furosemid, captopril itu merek dagang ya, merek generiknya. Tapi dia golongan apa itu yang harus dipahami. Nah, uh, kolaboratifnya di situ nanti ya. Jadi kalau pesennya Bu Lili, tetap Anda harus menguasai itu ya, harus tetap belajar menguasai itu. Ya, kalau Bu Lili mungkin ya karena sehari-harinya berhadapan dengan pasien gangguan jiwa ya, lebih kenalnya obat-obat untuk golongan gangguan jiwa. Tapi prinsip pada dasarnya adalah setiap obat itu pasti ada interaksi dengan yang lainnya. Oke, ini contoh-contoh aja untuk manajemen obat ya pada hipertensi, nanti silakan dilihat. Oke, Oke, ini juga contoh-contoh kasus ya, kasus penyakit kronis pada lansia. Ini yang paling banyak berdasarkan jurnal itu ya hipertensi, CHD atau coronary heart disease, terus resiko jatuh, gangguan kognitif yang disertai dengan penyakit lain. Nah, oke, ini yang lain enggak saya jelaskan detail ya, tapi ini lebih ke arah manajemen terhadap hipertensinya secara holistik. Prinsipnya adalah kita tidak boleh hanya berfokus pada disease-nya atau penyakitnya itu, hipertensinya aja, tidak boleh. Tapi bagaimana status kesehatan secara general yang dimiliki oleh pasien. Nah, apakah ada komorbid, apakah ada kemungkinan nanti ada interaksi obat, latihan fisiknya tetap harus kita sesuaikan dengan kemampuan pasien. Jadi tetap harus aktivitas, tapi sesuai dengan kondisi pasien. Diet, manajemen nutrisi, nah itu yang harus saudara sampaikan ya kepada pasien lansia dengan hipertensi. Kemudian minimalisir beban ya akibat treatment. Contoh apa ya? Karena obat hipertensi itu harusnya diminum setiap hari. Jadi selama ini kan salah fenomena di masyarakat kalau minum obat captopril misalkan atau furosemid itu atau lasik misalkan. Nah itu cuma dipakai kalau ada gejala. Nah itu salah ya. Jadi kalau penyakit hipertensi terkontrol itu artinya dia under maintenance obat. Jadi ada atau tidak eh, gejala itu tetap harus diminum. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi
diberikan dengan dosis yang minimal. Ya, misalkan kaptopril dimulai dari 10 mg setiap hari gitu kan. Nanti kalau sudah ada gejala baru minum itu sudah terlambat ya. Itu yang sering salah di masyarakat. Obatan ya, obat-obatan pada hipertensi nanti silahkan ya. Ini ada banyak sekali polifarmasi yang harus diperhatikan. Misalkan obat-obat golongan diuretik, kalau furosemid, lasik itu diuretik. NSAID itu analgesik. Misalkan apa? Misalkan apa? Golongan NSAID yang sering digunakan. Ibuprofen itu kan? Nah, itu hati-hati ya menggunakan itu atau obat antiplatelet, antikoagulan. Nah, itu harus diperhatikan atau pasien dengan hipertensi plus konsumsi antidiabetes. Nah, itu mohon diperhatikan. Nah, ini kalau misalkan memang kondisinya pasien tidak memungkinkan untuk self management secara mandiri, kemudian tidak ada support system, nah boleh kita masukkan di dalam layanan palliative care ya. Palliative care yang biasanya di fungsinya itu adalah untuk mengurangi atau meringankan gejala. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh isu ya terkait dengan pendekatan pada pasien dengan heart failure ya atau gagal jantung. Nah, ini obat-obatannya nanti silakan dilihat lagi ya obat-obat untuk hipertensi. Nah, ini yang berikutnya adalah kasus yang rheumatoid arthritis. Nah, rheumatoid arthritis atau nyeri sendi yang sering disebut pada masyarakat. Nah, ini juga merupakan penyakit kronis yang paling sering dialami lansia. Biasanya akan terdeteksi di atas usia 60 tahun. Paling banyak dialami oleh lansia wanita. Ya, karena kenapa? Berkaitan dengan hormon estrogen ya. Nah, ini treatmentnya sebenarnya bisa sih ya. Treatment bisa juga dengan menggunakan terapi hormon, tetapi ada juga yang menyebut dengan terapi sulih hormon itu justru akan ya mungkin terkait dengan pelumasan sendi, kemudian pengganti estrogen itu akan menurunkan atau mengurangi gejala menopause misalkan. Tapi dampak lanjutnya positifnya tadi ya, jadi mengurangi gejala menopause. Nah, tetapi efek sampingnya itu bisa memicu terjadinya karsinogenik. Jadi dia bersifat karsinogenik atau memicu terjadinya kanker. Nah, itu yang kadang yang perlu disampaikan ya, kalau pasien lansia perempuan misalkan dia sudah menopause, mengalami tanda-tanda menopause, misalkan terasa panas badannya, mungkin dalam berhubungan seksual nggak nyaman, dalam aktivitas nggak nyaman sehingga dia memilih untuk terapi sulih hormon. Nah, itu harus ada edukasi juga begitu ya, edukasi yang kita sampaikan positif negatifnya itu yang harus diperhatikan. Kemudian untuk keamanan dan efikasi ya, efikasi berkaitan dengan treatment tetap sama. Jadi komorbid apa yang ada, komorbid apa yang ada pada lansia itu sehingga meningkatkan efek samping dari obat. Nah, kemudian ini yang paling sering ya. Jadi obat-obatan untuk RA itu menggunakan golongan NSAID ya, golongan non-steroid ya, non-steroid inhibitor ya. Jadi misalkan apa yang paling banyak? Ya ini diclofenac, ibuprofen itu kan sering kan. Jadi kalau nyeri minum itu, nyeri minum itu. Nah, itu harus hati-hati karena bisa memberikan dampak terhadap komplikasi gastrointestinal. Nah, kalau misalkan pasien ditambah dengan kortikosteroid, nah itu juga bisa menyebabkan gangguan mood, katarak, glaukoma, atau moon face ya, moon face yang wajahnya bulat kayak bengkak begitu. Itu biasanya orang-orang yang menggunakan kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk sekarang mungkin penata laksanaan RA ini banyak perkembangan ya. Ada sekarang di rumah sakit sudah banyak namanya pain clinic atau klinik nyeri. Nah, itu salah satunya paling banyak kunjungannya adalah lansia. Nah, itu dilakukan blok saraf sehingga dimatikan
sensitivitas dari saraf nyerinya itu dimatikan. Nah, kebetulan saya bisa bercerita saya pernah melakukan terapi itu. Jadi, saya mengalami nyeri ya di siku saya karena, tennis elbow. Jadi saya mengalami sindrom itu. Jadi nggak bisa gerak, tangan saya itu bisa gerak, tapi kalau untuk ngangkat itu sakit banget. Ngangkat sapu, ngangkat tas itu saya nggak bisa, ngangkat laptop aja saya kesakitan ya, beberapa bulan yang lalu. Nah itu saya 3 bulan, saya diterapi, diinjeksi gitu ya. Jadi saya setiap 2 hari sekali saya injeksi di siku saya, di blok saraf saya itu. Alhamdulillah kalau di blok itu mungkin nyeri, tapi saya nggak merasakan. Nah, tapi kalau sudah efek obatnya habis ya nyeri lagi. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Kembali lagi non farmakologi itu yang harus kita lakukan manajemen pada pasien. Termasuk apa sih kalau rheumatoid arthritis ini? Kan kalau orang lansia itu dari cairan sinovial ya, cairan sinovialnya yang melapisi ketika kita bergerak sendi itu kan ada pelapisnya. Nah, itu sudah berkurang atau bahkan sudah tidak ada. Nah, sehingga ketika sendi itu bergerak maka dia akan bergesekan. Nah, gesekan itulah yang akan menyebabkan inflamasi sehingga memicu timbulnya rasa nyeri, timbulnya rasa nyeri. Nah, jadi biasanya kalau di pain clinic itu ada 2 kemungkinan injeksinya itu diberikan cairan pelumas, disuntikkan gitu tiap bulan atau, diblok saraf itu. Ini kalau kalau ada juga yang melalui operasi ya, operasi untuk penggantian sendi dan sebagainya, itu bisa ya. Tapi kembali lagi yang paling penting adalah kalau sudah tahu sendinya, eee, sudah bermasalah ya, apalagi ada keropos tulang gitu ya. Nah, jadi jangan sampai lansia itu memiliki obesitas ya, memiliki obesitas. Jadi harus dijaga berat badannya untuk menghindari beban yang berlebih pada tumpuan sendi. Nah, sama ya kayak tadi ya, eee, waspada terhadap jatuh, poливarmasi dan kemampuan self care. Yang berikutnya adalah asma. Nah, asma ini juga sering terjadi, misalkan COPD. Nah, karena kembali lagi elastisitas dari sistem pernafasan berkurang, sehingga dalam merespon terhadap sekresi benda asing itu juga akan berkurang, sehingga relatif risiko tinggi untuk mengalami infeksi itu akan lebih tinggi. Nah, ini jadi apa faktor resikonya yang memperparah? Ya merokok, ya obesitas, depresi, sinusitis, infeksi pernapasan akut, nah yang sering terjadi, batuk pilek, sering dialami oleh lansia. Nah, jadi nah ini tapi memang merokok itu susah banget ya. Saya bertahun-tahun juga nggak berhasil ke bapak saya gitu ya, walaupun sudah kita tunjukkan jantungnya itu pembesarannya udah sekian persen gitu ya. Nah itu tetap aja, ya udah wes mati nggak mati, merokok merokok nggak ngerokok wayahe mati ya mati gitu katanya ya, susah ya. Padahal ya, harusnya ada proses lah ya untuk, meminimalisir gitu, tapi tidak berhasil. Nah ini hal-hal spesifik dalam penanganan sakit kronik pada lansia. Jadi aging process yang harus dipahami. Perubahan pada sistem saraf pusat, kardiovaskuler, saya yakin Anda sudah memahami ini semua, eee, harus dikoneksikan, ketika dalam melakukan self management pada lansia. Kemudian, pandangan-pandangan unik pada lansia tadi ya, gangguan kognitif, kesulitan finansial, kenapa? Lansia dia kebanyakan sudah ada penurunan produktivitas, tidak bekerja, tetapi justru tingginya biaya kesehatan. Nah, inilah yang perlu penting disampaikan bagaimana manajemen finansial, manajemen aset itu memang harus dilakukan gitu. Makanya kalau sekarang Anda masih muda ya berdoa, berdoa usia muda banyak yang suka, tua kaya raya dan sehat. Nah, itu yang selalu kita doakan ya. Jadi eh, manajemen finansial itu harus memiliki asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan itu sangat membantu ya, sangat membantu pasien maupun keluarga. Kenapa sih gitu? Karena memang dari hasil riset dikatakan 31,7%
lansia itu pasti memiliki satu penyakit kronis. 91% ada juga yang mengatakan itu justru 91% itu paling tidak satu penyakit kronis dan 73% setidaknya memiliki 2 penyakit kronis. Nah, ini kan jadi harus disiapkan gitu ya. Ya, kita berdoanya semoga sehat selalu gitu ya. Tapi bagaimana kita nanti tua dengan bahagia, tua dengan sejahtera itu memang harus disiapkan ya. Di planning ya. Kemudian penurunan fungsional pasti ya, resiko jatuh, harapan hidup. Nah, harapan hidup ini untuk saat ini kalau dilihat dari piramida penduduk ya, harapan hidup penduduk Indonesia meningkat. Rata-rata sampai sekarang tahun 2024 ya. Nah, itu 69,9 tahun rata-rata usia hidup penduduk Indonesia. Nah, jadi ya berdoa dengan bertambahnya rata-rata dengan perbaikan sistem layanan kesehatan, perbaikan mungkin informasi kesehatannya lebih bagus. Nah, itu bisa hidup lama tanpa ada penyakit. Nah, itu yang harus didoakan dan diusahakan. Nah, prognosis, kemudian resiko jatuh dan polifarmasi. Asuhan keperawatannya ini pengkajian. Nah, di sini ada banyak tool atau instrumen yang nanti bisa saudara coba lihat-lihat gitu ya untuk melakukan assessment pada lansia. Tapi nanti untuk praktikum minimal ya, minimal Anda bawa ini deh, Bartle Index sama untuk psikologisnya pakai ini, Mini Mental State Examination atau GDS, Geriatric Depression Scale. Nah, ini bisa digunakan. Itu insya Allah sudah mewakili dari pengkajian-pengkajian pada lansia. Ya. Pengkajiannya apa? Jadi kembali lagi saya ingatkan, tidak usah hanya berfokus pada satu penyakit, tapi secara umum apa sih yang dia rasakan, gejala apa sih yang mungkin sering keluhan-keluhan apa yang muncul pada lansia. Nah, selama ini terapinya seperti apa ya, efek samping apa yang dirasakan oleh pasien, dan kalau misalkan pasien sakit, siapa yang membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau aktivitas sehari-harinya siapa. Itu minimal ada 4 poin itu yang harus dilakukan. Bartle Index tadi untuk melihat ya resiko jatuh. Nah, itu saudara minimal harus tahu itu ya, nanti digunakan. Kalau mau yang lainnya banyak banget metode assessment atau tool-tool yang digunakan, tapi minimal satu itu aja dikuasai sudah bagus ya. Nah, ini contoh-contoh pengkajian. Berikutnya masalah yang sering ditemui pada lansia adalah abuse ya. Jadi penelantaran lansia. Penelantaran lansia itu karena keluarga nggak siap merawat atau keluarga mungkin merasakan dampak beban yang luar biasa, beban objektif atau subjektif. Kalau beban objektif itu biasanya lebih ke arah finansial gitu ya, finansial, kemudian memicu mengganggu kesehatan keluarga. Nah, itu beban objektif. Kalau beban subjektif itu ya mungkin ya termasuk ansitas, depresi, perubahan pola komunikasi keluarga, perubahan sistem dalam keluarga ya. Karena kalau merawat lansia kan juga menyita waktu ya, menyita waktu keluarga nah seperti itu. Belum nanti manajemen emosi juga penting. Nah, jadi seringkali banyak juga permasalahan abuse yang terjadi pada lansia. Ya mudah-mudahan nanti kita sebagai orang Muslim dan budaya kita ya, budaya Timur, insya Allah dengan merawat orang tua atau lansia itu banyak sekali hikmah atau makna. Nah, makna nanti kita bicara makna. Jadi salah satu keluarga atau caregiver itu bisa merawat dengan baik adalah ketika dia sudah menemukan meaning ya, meaning atau makna sehingga kenapa sih saya harus merawat orang tua, kenapa sih saya harus merawat anggota keluarga saya yang lansia. Nah, itu kalau sudah meaning-nya positif, maka akan mendorong seseorang itu ya bisa untuk lebih tangguh ya, lebih memiliki efikasi yang tangguh untuk mengatasi semua masalah-masalah berkaitan dengan perawatan lansia. Kemudian kemampuan pengambilan keputusan. Nah, termasuk adalah kendala budaya. Jadi kalau keputusan itu harus
berdasarkan semuanya kesepakatan bersama, atau bahkan kalau lansia dia sudah mengalami perubahan kognitif, maka dianggap tidak memiliki otoritas di dalam mengambil keputusan. Nah, tapi sebenarnya dalam perawatan lansia itu harus kita sesuaikan dengan keinginan lansia. Kenapa sih gitu? Ya, karena kan lansia itu tahap usia terakhir ya. Apa sih goal atau ending manusia kan pasti meninggal. Nah, jadi bagaimana seyogyanya caregiver itu harus benar-benar bisa memfasilitasi perawatan lansia di akhir hidupnya itu ya harus dengan bahagia, lansia itu harus sejahtera, quality of life-nya bagus, harus, apa ya, ya harus happy gitu ya, ketika meninggal ya harus meninggal dengan cara yang bahagia. Jadi, itu adalah, eee, prinsip perawatan paliatif ya. Jadi bagaimana di akhir hayat itu tidak ada lagi beban atau tidak ada lagi sesuatu yang membuat lansia itu belum puas di dalam hidupnya. Nah, itu yang harus kita edukasikan dan kita bantu juga untuk keluarga di dalam, efikasi dia untuk melakukan, manajemen diri ya dalam perawatan. Kemudian rehabilitasi dan latihan, nah ini harus tetap fokus ya, harus tetap dilatih dan harus tetap kita mengoptimalkan kemampuan fungsi lansia termasuk sosial tadi ya, dan sesuatu yang kita sesuaikan dengan kemampuan dia itu enggak terlalu dipaksa tapi tetap harus dilakukan. Ini ending-nya adalah quality of life bagus, family mau mensupport, kemudian ada progres walaupun progresnya itu lambat tapi nggak apa-apa. Progres positif yang lambat itu harapannya adalah untuk mengurangi komplikasi ya, komplikasi atau mencegah dampak yang negatif yang berlebihan. Nah, jadi karena kalau lansia itu kadang nggak bisa progresnya itu cepat dampaknya itu. Nah, tapi minimal ada proses perbaikan tahap demi tahap. Strateginya strateginya adalah ini ya, strategi dalam manajemen diri itu adalah tetap kita harus melibatkan lansia. Melibatkan lansia sesuai dengan kemampuannya, terutama dalam hal mengolah informasi dengan kita memberikan dengan teknik komunikasi yang berbeda, ya. Jadi kalau lansia itu ya rutinitas gitu ya, pendekatan kita harus personal ya, sesuatu yang menyenangkan lansia, atau mungkin kita lebih banyak, namanya ini, reminiscence ya, reminiscence terapi itu kita mencoba untuk merekol kembali apa sih, hal-hal yang menyenangkan pada lansia. Nah, untuk bisa masuk pada lansia itu seperti itu. Dan kalau ada gangguan kognitif ya usahakan sehari-hari itu tidak banyak perubahan ya. Jadi kalau naruh barang, misalkan naruh sendok di sini, naruh baju di sini, naruh uang di situ. Nah itu tuh kalau bisa merupakan habit ya. Jadi jangan selalu banyak ada perubahan setiap hari pada lansia. Nah ini faktor yang mempengaruhi self management pada lansia bisa ditinjau dari aspek atau domain fungsi sosialnya bagaimana, fungsi kognitifnya bagaimana, dan fungsi fisik terutama adalah tadi ya dengan kemampuan geraknya dalam ADL itu seperti apa. Nah ini yang mempengaruhi kemampuan manajemen diri sehingga lansia itu akan sejahtera. Nah, untuk intervensinya saya rasa sama, sudah saya simpulkan tadi. Jadi tetap secara umum kesehatan harus kita lihat, kemudian ADL dengan Bartle Index atau MMSE untuk melihat kemampuan dia mengolah informasi, lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik itu kalau bisa ya harus dimodifikasi. Misalkan lantai tidak boleh licin, ya, kamar mandi harus ada pegangan, sudut-sudut meja yang sangat beresiko untuk lansia itu kalau bisa ya diamankan. Nah, itu yang memang harus ada support gitu ya dari keluarga. Kalau misalkan dia berada bersama keluarga, kalau misalkan dia sendiri ya, ya jangan terlalu ada banyak benda-benda yang meningkatkan resiko cedera pada lansia. Support system pasti keluarga atau komunitas. Nah, ini fokus pengkajian pada lansia, silakan nanti ini contoh-contohnya ya. Ini berdasarkan American Geriatric Society Guideline. Nah, nanti bisa dilihat ya.
siapa sih primary concern-nya, keluarga atau teman gitu ya. Siapa kira-kira terkait kunjungannya bagaimana, terus pengobatan apa yang diterima, terus ketergantungan terhadap obat atau treatment itu seperti apa, dia nyaman nggak dengan pengobatan. Nah, itu yang contoh-contoh pertanyaan yang bisa dikaji. Nanti silahkan guideline-nya bisa Anda browsing ya, karena memang untuk keperawatan atau pengkajian lansia bisa juga Anda tool-tool yang Anda gunakan di perawatan geriatrik bisa Anda gunakan di sini. Ini kasus-kasus aja nanti untuk diskusi ya. Ini pada penyakit stroke saya rasa hampir sama aja ya, hampir sama. Intinya yang membedakan ya edukasinya dan manajemennya yang berbeda. Layanan kesehatan yang perlu bisa dipertimbangkan, bisa juga kita masukkan dalam palliative care. Jadi palliative care memang untuk lansia itu menjadi bagian layanan di dalam palliative care. Tujuannya untuk apa? Jadi untuk ini, lansia ya yang mempersiapkan lansia meninggal itu ya, dengan apa? Dengan mengurangi gejala, ya, gejala atau penderitaan yang dia miliki. Tujuannya ke sana. Dan kualitas hidup selama menjelang proses kematian itu harus kita siapkan dengan sejahtera. Nah, terkadang itu ya, jadi kadang lansia sudah sakit sekian tahun ya, tidak mendapatkan kecukupan perawatan, sehingga ketika di end of life-nya dia kalau orang Jawa bilangnya ngenes gitu loh ya. Jadi orang melihat itu enggak tega. Nah itu yang harus diperhatikan dalam palliative care. Jadi bagaimana lansia di akhir hayatnya itu bisa sejahtera dan bahagia. Kemudian terkait dengan nyeri, nah nyeri itu juga kita bantu untuk berkurang ya. Mungkin kalau hilang agak susah ya, minimal berkurang sehingga tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Family support, nah pasti ya family support. Nah ini tantangan-tantangan tuh banyak banget ya dalam merawat lansia dengan penyakit kronis. Tantangan dalam membantu ADL, semuanya depend pada caregiver ya, mau mandi, makan, apa semuanya eliminasi. Nah itu kalau caregiver tidak mendapatkan dukungan dari petugas, nah itu capek ya, capek jadi caregiver itu. Atau caregiver masih denial ya, menolak mengakui untuk dia merawat lansia atau terganggunya fungsi dalam keluarga, atau makna merawat itu belum didapatkan oleh keluarga. Jadi, nah ini kira-kira apa sih ya? Ya kita kembalikan ke spiritualitas, kita kembalikan ke budaya. Nah, jadi pandangan-pandangan yang positif terkait dengan apa sih, kenapa sih pentingnya urgensi anak itu harus merawat orang tua. Nah, itu bisa juga kita diskusikan dengan keluarga untuk bisa mensupport. Nah, model layanannya bisa banyak ya, tapi intinya adalah disesuaikan dengan kondisi dan keinginan lansia. Apakah hospital base ya, dirawat di rumah sakit, atau outpatient base model, atau mungkin rawat jalan, atau nursing home itu kayak di panti, atau shelter-shelter khusus untuk perawatan lansia ya, walaupun mungkin kalau di Indonesia itu masih tabu ya menaruh menaruh apa orang tua yang lansia itu di perawatan di rumah perawatan gitu. Nah, itu masih tapi kalau di luar negeri itu sudah bukan budayanya berbeda dengan kita. Nah, tapi kalau misalkan memang harus menaruh di panti jompo atau di nursing home atau shelter lansia, nah itu yang paling penting adalah itu adalah keinginan gitu loh, keinginan dari lansia, keinginan bersama dari keluarga, bukan keinginan anak ya, tapi keinginan lansia itu memang itu yang membuat dia itu merasa happy dan sejahtera. Nah, jadi kita harus lansia base gitu loh, harus fokus pada lansianya. Udah community base ya kalau misalkan di masyarakat. Nah, silakan ya. Banyak ini program-program ini contoh ya, contoh yang ada gitu ya di luar negeri terkait dengan evidence based geriatric model pelayanan model pada geriatrik itu hospital based, contohnya misalkan acute care for elder banyak ya.
Kalau outpatient tuh ya karena di rumah ya outpatient berarti kan kondisinya di rumah. Nah, nursing home itu misalkan ya ini banyak sekali ya. Nah, nanti silakan Anda kalau mau melakukan riset atau investigasi lebih lanjut terkait dengan model-model. Tuh. Terima kasih. Apakah ada yang mau kita diskusikan? Sudah jelas? Bisa diterima? Halo? Halo, bisa, Nurse. Oke. Oke, kalau tidak ada, mungkin nanti Bu Lili menyampaikan dikit ya. Jadi nanti saudara kemungkinan bulan Juli itu akan ada KKN ya, ada KKN yang dilakukan pada saat semester antara atau semester pendek. Tapi nanti untuk detail pembekalan dan sosialisasi akan saya sampaikan setelah semua panduan dari universitas dan fakultas sudah siap. Kemungkinan nanti akan di Kota Batu, di 3 kecamatan dan 19 desa. Nanti skemanya ada 2, skema proyek dosen atau skema reguler. Nah, kalau skema reguler nanti selama 1 bulan, mulai tanggal 1 Juli sampai tanggal 26 Juli, pelaksanaannya dengan 1 minggu menginap di lokasi. Nah, untuk proyek dosen berarti ya nanti Anda ikut pengabdian dosen ya, pengabdian topeng mas dosen, nanti silakan menghubungi Anda ingin ikut bergabung dengan siapa, begitu. Tetapi secara outcome capaiannya sama, cuma kalau yang proyek dosen lebih fleksibel ya, karena Anda mengikuti kegiatan dosen yang bisa diakui sebagai kegiatan KKN. Mungkin itu. Nanti ada syarat ya, saudara harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Nanti detailnya seperti apa akan saya sampaikan setelah besok rapat koordinator semua fakultas. Jadi syaratnya harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri ya. Baiknya, terima kasih. Ya, oke, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Nurse. Nurse.